Nanti di sana dulu. Kapan situasi? Syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah menyertai perjalanan pelayanan Pelkat PKP GPIB hingga di usia ke-57 tahun ini. Banyak tantangan dan cobaan dalam setiap pelayanan menjadikan kaum perempuan lebih kuat, tangguh, dan luas, membantu dan saling menopang sesama kaum perempuan, mengulurkan tangan untuk menolong sesama. Kehidupan seringkali tidak hanya menyajikan kemudahan-kemudahan saja, tapi ada rintangan, tantangan, dan cobaan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan penuh kehikmatan. Kebohongan juga acap kali mewarnai pelayanan, namun dengan niat dan tekad untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang baik adalah pendorong yang tak membuat langkah kita surut. Tuhan tak akan mendustai kita, jeripaya kita akan diberkati Tuhan. Mari kita tingkatkan iman percaya kita dan lebih semangat melayani, baik dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Mari bersama kita membaca dan mendengar firman Tuhan, agar kita semakin memahami kehendak Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapannya. Pemberitaan firman dalam ibadah daring Pelkat PKP saat ini akan dilayani oleh Pendeta Marlene Yakoba Yosef MTH. Persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nazaret Jakarta, marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Jika memungkinkan, mari kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan
bersatu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Marilah dengan merendahkan diri dan hati kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2, Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergumar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Mari kita berdoa. Puji syukur dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kemurahan-Mu lah kami boleh ada menikmati persekutuan yang indah saat ini bersama-sama ibu-ibu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami saat ini, sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh mendatangkan sukacita dan berkat bagi sekalian kami. Karena itu ya Tuhan, kami meminta dalam kerendahan hati kepadamu, kiranya ibadah kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami berdoa buat Ibu Pendeta yang akan membentangkan firman sebentar, kiranya Engkau mengurapi, memberikan hikmat, agar apa yang akan disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur pujian pada malam hari ini terdapat dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya.
Kita sambut dengan Gita Bakti 55, bait 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin lekat, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Silakan duduk. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Pemilik kehidupan kami, yang selalu menjaga, melindungi kami. Allah yang membuat kami hari ini berkumpul bersama mensyukuri 57 tahun perjalanan persekutuan kaum perempuan di tengah-tengah kehangatan persekutuan tubuh Kristus, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau memaknai usia yang bertambah, lewat kebenaran firman-Mu kami merindu hikmat-Mu menyapa kami supaya kami boleh paham dengan baik apa yang harus kami lakukan sebagai wujud ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan ini. Bersabdalah kepada kami, Roh Kudus, bantulah kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan Alkitab buat kita pada hari ini diambil dari Yosua. Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya mengajak kita untuk membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Ibu-ibu di dalam kebersamaan silakan membaca ayat-ayatnya yang ganjil sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yosua pasal 9 ayat 16 hingga 27. Bunyinya demikian. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Saat orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Sisera, Beerot, dan Kiriath Jearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin
umat sudah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami di dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya boleh minta izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Ibu-ibu ya. 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 Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya tema bunyinya trust. Ini menarik ya, ibadah gabungan dalam rangka hari ulang tahun PKP GPIB ke-57. Lalu tema yang kita angkat itu trust, kepercayaan. Nanti kita akan melihat apa itu kepercayaan. Tadi sempat disinggung tentang tema bagaimana kita perlu juga untuk kuulurkan tanganku untuk menolong sesamaku. Saya berpikir kenapa bukan tema ini yang diambil, tetapi justru tema trust yang dijadikan pilihan. Ketika kita mencoba untuk mensandingkan kedua aspek itu, tema trust dan juga tema kuulurkan tanganku untuk menolong sesamaku, maka saya pikir saya bisa mengulurkan tanganku dan uluran tangan saya ini bisa bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, baik untuk sesama dan karena itu untuk saya juga, maka aspek trust ini menjadi hal yang sangat penting. Dalam dunia saat ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, banyak orang bergumul dengan berita-berita hoax. Hoax itu membuat orang berpikir ini informasinya benar atau tidak.
ketika kita sudah mulai asik juga mengambil bagian dalam cerita-cerita hoax itu, ternyata kita menyadari bahwa oh informasinya keliru ternyata gitu. Kenapa sampai informasi keliru itu bisa keluar juga dari mulut saya? Nah, ini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi hal yang penting juga untuk disampaikan gitu misalnya. Dalam dunia yang marak dengan perkembangan teknologi ini, kalau kita nggak hati-hati, maka sebagai perempuan GPIB secara khusus jemaat PKP Jemaat Nazaret, kita bisa dengan sangat mudah terseret dengan informasi-informasi hoax itu. Kita bisa dengan sangat mudah ada dalam posisi di mana orang susah untuk percaya kepada kita. Coba bisa bayangkan ya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika sebuah cerita itu berkembang di tengah masyarakat atau di tengah jemaat, lalu ditanya itu awalnya dari mana gitu misalnya. Oh awalnya dari Ibu B misalnya. Lalu dicek ternyata informasi yang disampaikan oleh Ibu B yang diperoleh dari Ibu G atau dari Ibu D misalnya, itu berita yang tidak benar. Nah, akhirnya orang tidak hanya kehilangan rasa percaya kepada sumber orang yang membuat berita itu, tetapi orang secara langsung tidak percaya kepada ibu yang pertama sekali, yang dari mana saya mendapatkan informasi. Sekalipun ibu tersebut bisa mengatakan, maaf ya Bu Pendeta, saya ternyata salah, keliru menyampaikan informasi. Tapi saya sudah mulai kehilangan kepercayaan. Besok-besok kalau ibu menyampaikan informasi kepada saya, pasti di kepala saya akan terbangun cara pikir. Ini benar, jangan-jangan hoax lagi. Ini benar, jangan-jangan ini berita sensasi lagi. Gitu. Ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Nah, ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, dalam terang itulah saya pikir tepat sekali di usia 57 tahun ini, ketika sekian lama jemaat GPIB terus mengasah, terus mengarahkan, terus membimbing kaum perempuan, pertanyaan yang sangat signifikan itu adalah, apakah kaum perempuan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara umum dia bisa menjadi perempuan-perempuan yang mudah untuk dipercaya? Ataukah ada banyak orang yang meragukannya? Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman bersama dengan mereka, baik di tingkat-tingkat kegiatan keseharian maupun mungkin di dalam pelaksanaan sebuah program kerja yang pernah melibatkan kehidupan mereka. Kiranya di usia yang ke-57 tahun ini, waktu kita melakukan refleksi, kita mencoba untuk mengambil kembali atau menata diri lagi, supaya kita tidak dengan mudah masuk di dalam kelompok orang yang tidak mudah untuk dipercaya. Nah, saya pikir juga waktu saya mempersiapkan renungan ini, ibu-ibu, terus saya pikir begini, kenapa ya kok mesti tema trust ini yang diangkat? Nah, saya coba melihat bagaimana ini fenomena dunia dengan kondisi trust, dengan kondisi hilangnya kepercayaan, dengan kondisi maraknya yang namanya penipuan itu. Nah, ada informasi tahun 2018 ya, 2018. Jadi ada informasi, mungkin saya keliru, tetapi ada informasi di Google tentang 10 negara dengan tingkat penipuan tertinggi di dunia. Yang pertama ini, yang sebelah kiri nih ya, ujung kiri ini negara apa ya Ibu? Ini Nigeria. Nigeria itu dikatakan bahwa menyebarkan. Jadi mereka ini dikenal, disebut sebagai negara dengan tingkat penipuan tertinggi karena suka menyebarkan rasa penasaran. Jadi masyarakatnya itu, sejumlah masyarakat itu suka menyebarkan rasa penasaran publik pada isu harta tersembunyi dan cara cepat untuk menjadi kaya gitu. Jadi, oh ini harta tersembunyi di sana, di sini gitu. Orang percaya,
ternyata itu hoax, gitu. Itu penipuan gitu. Jadi kalau mau menjadi cepat menjadi kaya, lakukan ini, lakukan itu, dan lain-lain sebagainya. Penipuan itu pun juga menggunakan akun atau media Facebook katanya. Nah, yang kedua itu, tingkat yang kedua itu adalah negara India. Di sini dikatakan penipuan harga sewa taksi, harga penjualan batu mulia palsu katanya. Di situ juga dikatakan penipuan terjadi di tempat umum, entah di hotel, di bandara, di restoran, terkait dengan harga-harga pelayanan itu. Nah, India juga seperti itu. Nah, yang ketiga itu Cina, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Katanya tingkat penipuan Cina ini termasuk dalam tingkat 10 negara tingkat penipuan tertinggi di dunia, karena mereka suka memanfaatkan teknologi komunikasi dengan markup harga-harga obat katanya. Dan dia bisa juga kirim virus untuk curi data. Jadi ini kaitannya dengan teknologi. Nah, kemudian yang atas ini Brasil ya, ibu-ibu, negara Brasil. Nah, dikatakan bahwa masalah di Brasil ini masalah bank. Pesona wanita Brasil jadi bisnis, jadi bonusnya katanya. Apa modusnya gitu, modus. Penipuan terjadi pada turis yang minta dipotret. Jadi kalau ada turis datang kemudian dia minta untuk difoto, diambil kamera, ya kita suka begitu ya, minta tolong si A, minta tolong orang itu dan lain sebagainya. Oh, jangan coba-coba lakukan itu katanya di Brasil. Dengan sangat mudah kita bisa tertipu katanya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah Pakistan. Penipuan dilakukan di balik kedok militer. Dan juga ini militernya itu bisa dikaitkan dengan institusi maupun individu yang berpengaruh. Nah, ternyata Indonesia juga ya ibu-ibu. Nih, yang keenam itu dikatakan bahwa salah satu tercanggih di dunia penipuan lewat berbagai skema dan mampu mengambil ratusan juta bahkan miliaran lewat ATM itu katanya ini Indonesia gitu. Masyarakat kita ya ibu-ibu ya, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh itu Venezuela. Venezuela itu banyak penipuan lewat kencan online hingga obligasi palsu. Yang selanjutnya itu, yang kedelapan itu Afrika Selatan. Tingkat penipuan perbankan online tertinggi di dunia. Jadi mereka menggunakan pencurian data pribadi, situs bank palsu, dan juga email bodong. Nah, kemudian Filipina, tetangga kita ya. Di Filipina itu kerap kali turis yang datang disapa baik-baik secara ramah dengan mengatakan, oh kamu mirip dengan saudaraku gitu. Lalu dia diantar gitu, dilayani secara baik, tetapi di ujungnya bisa dirampok. Nah, itu Filipina. Yang selanjutnya ini adalah Romania. Alamat palsu di internet, kencan online, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak penipuan-penipuan terjadi di dalam dunia. Nah, ini 10 negara dengan tingkat penipuan tertinggi di dalam dunia ini. Nah, menarik ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya tuh begini ya, kenapa ya sampai terjadi penipuan, lalu bagaimana caranya kalau kita menghadapi penipuan itu? Nah, ini kelihatan dalam bacaan kita ya ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya lewatin dulu tentang ini. Di sini dikatakan dalam bacaan kita, 3 hari setelah persahabatan dan perjanjian dibangun, ternyata baru diketahui orang-orang ini, orang-orang kelompok dari Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kireat itu, mereka melakukan penipuan. Mereka bilang bahwa mereka ini bukan penduduk Kanaan, mereka itu datang dari jauh. Kalau ibu-ibu mengikuti SBU, maka ibu-ibu bisa melihat kondisi itu ya, ceritanya gitu. Mereka bilang bahwa kami ini orang dari jauh. Mereka datang dengan kantong air minum yang rusak, karung yang rusak, dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka lakukan perjalanan yang jauh. Tapi ternyata mereka ini adalah penduduk asli setempat. Lalu
supaya mereka bisa aman, terlindungi kehidupannya, mereka melakukan rekayasa, cerita bohong untuk mendapatkan perlindungan kehidupan. Nah, menarik ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa orang Israel ternyata dia tertipu dengan cerita tersebut. Yosua bersama dengan pemimpin-pemimpin umat itu, umat Israel, dia sudah membangun perjanjian, sudah melakukan sumpah. Kalau kita mundur sedikit ya ibu-ibu ya, coba kita lihat. Kenapa ya kok sampai Yosua dengan pemimpin-pemimpin umat itu bisa tertipu? Nah, di sini dikatakan ayat 14 ya, kita lihat Alkitab kita, dikatakan begini, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi pertanyaan gini, kenapa sampai tertipu? Karena ini mereka ini, Yosua, orang-orang Israel, Yosua bersama dengan pemimpin-pemimpin umat itu ternyata pada waktu menghadapi Gibeon, orang-orang rombongan yang menipu mereka itu, mereka tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Ini menarik ya ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Orang beriman itu bukan orang yang Superman. Orang beriman itu dia punya titik kelemahan juga. Yosua dengan pemimpin Israel itu yang sudah menang melawan sejumlah suku-suku bangsa yang ada, tembok Yeriko sudah dilewati dan lain sebagainya. Mereka yang berjalan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, ternyata mereka tertipu dalam perjalanan itu. Kenapa tertipu? Karena ada saatnya dikatakan karena mereka nggak bertanya sama Tuhan. Nah, ini catatan pertama untuk ibu-ibu dan juga saya dalam kehidupan ini, di tengah-tengah perayaan hidup, perayaan kehidupan sebagai orang beriman, ingat baik-baik bahwa kita ini bisa jatuh. Kita bisa saja ternyata karena tidak memperhitungkan Tuhan, akhirnya kita jatuh. Jadi kalau ada orang yang jatuh, jangan cepat-cepat mengatakan itulah nggak beriman gitu, nggak tentu juga ibu-ibu. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita juga bisa kesleo juga gitu. Seperti tadi nih Yosua, bagaimana caranya? Yosua dan pemimpin umat itu, orang-orang hebat itu ternyata pada waktu mau mengambil keputusan, dalam bacaan ini dikatakan ayat 6:14 dikatakan dia tidak memperhitungkan Tuhan. Nah, lalu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dampak daripada perjanjian yang dibangun itu adalah orang Israel tidak bisa menewaskan karena perjanjian dalam nama Tuhan. Jadi perjanjian sudah dibuat, mereka sudah bersumpah di dalam nama Tuhan bahwa mereka tidak akan membunuh kelompok orang-orang Gideon, Kefira ini, tetapi karena mereka itu dianggap sebagai sahabatnya. Nah, setelah itu karena perjanjian ini sudah dibuat, akhirnya mereka tidak bisa membunuh orang-orang ini. Kenapa? Karena sudah bersumpah di hadapan Tuhan, sudah berjanji di hadapan Tuhan. Nah, dari aspek ini, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini menarik ya. Bagaimana orang Israel dalam tuntunan Yosua, dia komit terhadap apa yang diucapkannya. Salah memang langkah itu, tetapi janji di hadapan Tuhan, sumpah di hadapan Tuhan, menurut mereka itu adalah hal penting yang harus dipertahankan dalam hidup ini. Nah, ini catatan kedua untuk ibu-ibu dan saya juga. Mari kita merefleksikan di dalam kehidupan ini. Adakah perjanjian-perjanjian yang kita bangun di hadapan Tuhan tentang apapun juga? Apakah kita mempertahankan perjanjian itu atau kita menyepelekan perjanjian itu begitu saja? Sehingga janji tinggal janji, katanya begitu kan ya. Tapi yang kacau-kacau tetap jalan juga. Nah, ini untuk kondisi ini dikatakan bahwa mereka sudah berjanji, mereka sudah bersumpah, dan karena itu dikatakan kita tidak bisa mundur lagi.
kita harus terus tetap melangkah ke depan. Ingatlah janji-janji kita di bentangan usia ke-57 tahun, janji kita secara pribadi di depan Tuhan, janji kita terkait dengan keluarga, janji kita terkait dengan pelayanan, apapun janji itu, mari kita mengingatnya, lalu kita berpikir, saya harus mewujudkan apa yang saya janjikan, apalagi saya sudah melibatkan Tuhan di dalam perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya, karena sudah janji seperti itu, ini namanya nasi sudah jadi bubur. Nah, mereka menjadi pribadi-pribadi yang komit, yang bisa dipercaya. Itu sebabnya dia katakan bahwa orang Israel mulai berpikir, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dikatakan ya, umatnya bersungut-sungut kepada para pemimpin. Ini konsekuensi logis. Umatnya jadi bersungut-sungut kepada para pemimpin yang mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya keputusan yang kita buat, misalnya ibu-ibu ya, lalu berdampak kepada orang yang kita pimpin itu mereka bersungut-sungut, jangan salahkan mereka. Tapi mari kita berpikir begini, mungkin ada hal yang keliru yang sudah saya lakukan. Selama 57 tahun perjalanan PKP GPIB, saya kurang tahu secara khusus di Jemaat Nazaret, ada berapa banyak anggota yang bersungut-sungut terkait dengan keberadaan PKP di tengah-tengah Jemaat Nazaret. Kalau kita mendengar sungut-sungut kepada pemimpin, kepada pengurus, misalnya kepada pelayan, misalnya, jangan cepat-cepat kita mengatakan, nggak benar tuh, cerewet aja itu orang, dan lain sebagainya. Tapi mari kita berusaha untuk memikirkan, melihat, barangkali memang ada strategi, ada hal yang keliru yang sudah kita lakukan. Nah, kalau ada hal yang sudah keliru yang kita lakukan, jangan berkanjang di dalam kekeliruan tersebut. Tapi sebaliknya, mari kita mencoba untuk mencari jalan keluar. Yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan pemimpin itu, pemimpin umat yang menjadi arah dari sungut-sungut orang Yahudi, orang Israel yang dipimpin itu adalah mereka coba cari strategi. Cari strateginya gimana gitu. Ini, sebelum dia sampaikan cari strategi, dia lakukan gini. Pemimpin menjelaskan tentang pembunuhan yang tidak dapat dilakukan karena adanya sumpah di hadapan Tuhan, janji di hadapan Tuhan. Jadi, apa ini yang mau kita lihat? Orang yang bersungut-sungut ini, dia harus mendapatkan penjelasan. Kenapa ini sampai terjadi? Ini berarti pemimpinnya ini membuka diri untuk menyampaikan. Kami sudah melakukan kesalahan, dan ini tidak bisa dilakukan karena aspek begini. Yang salah kami, tetapi kita tidak bisa mundur lagi. Kita harus maju gitu. Ini keterbukaan ya ibu-ibu ya. Nah, kepengurusan atau pelayanan atau di dalam sebuah pelaksanaan pelayanan, kadang-kadang tidak adanya keterbukaan bisa menimbulkan ketegangan yang sulit untuk menemukan jalan keluar. Keterbukaan itu menjadi penting. Lalu ketika kita terbuka, jangan berpikir gini, aduh nanti saya malu ya kalau saya harus terbuka gitu misalnya. Ibu atau bapak misalnya, ketika dia terbuka mengakui kesalahan di hadapan anak, misalnya, maaf ya mama tadi salah karena begini. Kadang-kadang itu dianggap sebagai hal yang merendahkan dirinya. Padahal mungkin kalau dia terbuka, justru dia membangun sebuah budaya yang sangat baik untuk generasi penerus, untuk membuat mereka menjadi orang yang objektif. Kalau salah, kita harus mengaku salah. Tetapi setelah itu, mari kita cari jalan keluar, karena hidup ini harus terus berjalan ke depan. Nah, selanjutnya itu adalah mereka mencari strategi yang akan dilakukan. Caranya gimana? Nggak ada pilihan lain. Mereka harus membiarkan orang-orang itu tetap hidup. Kenapa? Supaya Israel ini tidak tertimpa oleh murka. Kenapa begitu? Karena itulah keyakinan iman mereka. Kalau mereka melanggar janji di hadapan Tuhan, kalau mereka melanggar sumpah di hadapan Tuhan, maka nanti mereka yang akan kena
tulahnya gitu ya, akan kena tertimpa murkanya, itu akan kembali kepada mereka. Itu sebabnya mereka cari jalan keluar. Nah, lalu jalan keluarnya apa? Pemimpin memutuskan tentang tugas sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air untuk setiap umat. Nah, ini kan kelompok ini dia harus masuk terus dihabiskan, gitu kan? Itu instruksinya. Gitu. Nah, dulu itu kan zamannya zaman perang. Kalau tidak dibunuh, nanti kita membunuh, gitu kan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita tidak kalau saya tidak dibunuh, gitu, itu kan perang begitu ya. Dibunuh atau membunuh. Gitu. Nah, ini sekarang bargainingnya itu adalah begitu. Oke, kalau begitu kalian harus menjadi hamba daripada orang-orang Israel ini. Nah, lalu tugasnya itu adalah tukang belah kayu dan juga tukang timba air untuk setiap umat. Nah, kemudian Yosua juga meminta penjelasan tentang penipuan yang dilakukan dan menyampaikan konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam bacaan kita dikatakan Yosua sebagai pemimpin umatnya itu lalu dia tanya, kenapa kalian sampai menipu kami? Artinya apa ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan? Persoalannya jadi clear gitu, jadi terbuka. Dia bisa sebenarnya Yosua bisa memprediksi persoalannya itu karena faktor ini, tetapi dia tidak mau lakukan itu. Dia harus bertanya, terbuka, supaya orang ini kenapa? Karena begini. Ini kan kelompok ini nanti akan hidup di antara bangsa Israel itu, gitu kan? Karena mereka akan menjadi tukang belah kayu, mereka akan menjadi tukang timba air untuk setiap umat, dan karena itulah Yosua harus tanya gitu, apa alasanmu sampai menipu kami? Supaya dia bisa memprediksi sebetulnya sejauh mana dia bisa mempercayai bangsa ini. Nah, itu sebabnya ibu-ibu kalau dalam terang bacaan ini, maka saya pikir kalau kita bicara tentang trust, maka yang namanya trust itu harus dibangun di atas informasi yang jelas. Trust itu, kepercayaan itu, nah saya ajak kita melihat kembali ya, nah ini trust. Kamus Webster mengatakan yang namanya trust itu punya makna seperti ini, implikasi dari sikap yakin terhadap orang lain. Hal lain yang didasarkan pada bukti-bukti campuran atau perpaduan berbagai pengalaman. Tadi ya, Yosua melihat ini pengalamannya begini, dia bisa kehilangan ini. Tapi begitu dia mau masuk terima mereka, maka dia harus menetapkan itu secara baik gitu. Melihatnya secara subjektif gitu. Pemimpin sudah menjelaskan, pemimpin sudah tahu apa penyebabnya, tapi Yosua sebagai pemimpin utama dia harus meyakinkan, memastikan gitu. Sebenarnya ini kelompok yang akan ada bersama dengan Israel ini, apakah kelompok ini dia bisa duduk bersama-sama atau tidak gitu. Nah, karena kelompok ini akhirnya dia ingin hidup gitu ya. Dia tidak mau mati gitu. Dia ingin mempertahankan kehidupan. Jadi dia tahu. Itu sebabnya bisa dikatakan begini. Dia ada pengetahuan. Oh, Yosua sekarang tahu ini orang yang paling penting adalah dia harus mendapatkan kehidupan. Dia mendapatkan kasih sayang. Dan karena itu dia pasti akan mendapatkan rasa hormat. Rasa hormat dari orang ini terhadap dia. Nah, kemudian kesediaan seseorang trust itu punya makna, kesediaan seseorang untuk mempercayai orang, ini secara psikologis ya, hal lain karena adanya niat baik. Jadi, kenapa saya percaya sama dia? Kita merayakan usia 57 tahun, lalu kita perlu bertanya, sejauh mana orang itu bisa percaya sama saya? Nah, rasa percaya dalam kehidupan orang kepada sesuatu atau kepada seseorang itu bisa muncul karena adanya niat baik, karena adanya kejujuran, karena adanya kompetensi, karena adanya keterbukaan. Tadi ya saya bilang kan keterbukaan itu penting dan dapat diandalkan sehingga membuat trust konsekuen dengan risiko yang muncul. Ini secara psikologis dia bilang begitu.
Jadi muncul keterbukaan dan orang itu dapat diandalkan. Itu yang dilakukan oleh Yosua, kan begitu ya ibu-ibu ya. Bagaimana caranya dia bisa mengandalkan orang ini? Dia harus memiliki keterbukaan gitu. Nah, dia harus melihat apakah ini orang punya niat baik atau memang dia tipu, tetapi ternyata dia menipu karena supaya dia bisa mempertahankan hidupnya. Salah nggak itu? Salah, itu sebabnya dia harus menanggung risiko. Tetapi itu harus ada jalan keluar ya. Sudah salah, lalu nasi jadi bubur sekarang. Bagaimana caranya kita memanfaatkan bubur yang ada itu? Morgan dan Han mengatakan kepercayaan kepada seorang partner yang merupakan hasil dan keyakinan bahwa kelompok tersebut reliable dan mempunyai tingkat integritas yang tinggi yang dapat diasosiasikan dengan konsisten, kompetensi, kejujuran. Kalau kita mau menjadi orang yang bisa dipercaya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah konsistensi. Nah, yang tidak konsisten ini kan sebenarnya ketika Yosua dan pemimpin umat itu waktu menghadapi persoalan kelompok ini yang datang, kelompok Gideon ini, mereka tidak secara konsisten bertanya dulu sama Tuhan. Jadi kalau kita tidak konsisten untuk melibatkan Tuhan dalam persoalan besar dan persoalan kecil, itu tadi, anak buah jadi bisa kehilangan rasa percaya gitu kan. Orang-orang Israel tuh jadi bersungut-sungut gitu. Nah, ini kompetensi gitu, kemampuan. Kejujuran, ini kejujuran ini menjadi penting juga ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kita berpikir bohong-bohong kecil-kecil itu nggak apa-apalah, kan cuma ngomong begitu-begitu saja. Padahal ini hal yang penting sekali gitu. Di usia yang ke-57 tahun, mari kita berpikir kalau Tuhan dia hitung-hitung kita punya ketidakjujuran, berapa banyak ketidakjujuran yang sudah kita lakukan. Nah, harus bersikap adil. Kalau kita adil, orang akhirnya bilang begini, enggak, saya percaya karena dia itu orang yang adil, gitu kan ya. Ini apple to apple, orang suka bilang begitu. Dia lakukan hal yang sama kepada A, kalau misalnya kepada B, dia akan lakukan hal yang sama juga. Tidak kepada yang satu, dia pura-pura tutup mata, tapi kepada yang lain, dia kejar benar kalau melakukan kesalahan, gitu. Nah, trust itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab. Kalau kita mau menjadi orang yang dipercaya, belajarlah untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Apa saja yang dipercaya kepadaku, saya akan melakukannya secara baik. Nah, trust itu juga tidak terlepas dari suka membantu. Kalau orang suka membantu, ini kayaknya saya bisa percaya sama dia. Karena dia itu orang yang ringan tangan. Nah, trust itu tidak terlepas dari apa yang dikatakan dengan baik hati. Orang yang dipercaya, orang yang baik hati, cenderung menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam kehidupan ini. Nah, saya pikir ini yang bisa disampaikan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semakin terbentuk menjadi ibu-ibu yang beriman kepada Tuhan, ibu-ibu yang bisa dipercaya, ibu-ibu yang dapat mengulurkan tangan kepada orang lain, dan orang lain membutuhkan uluran tangan ibu-ibu dan saya, karena saat kita mengulurkan tangan, maka tangan itu yang kita ulurkan sungguh-sungguh bermanfaat untuk kebaikan hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami mendengarkan sabda-Mu yang mengajarkan kami supaya dalam kehidupan ini kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Kami ada dalam binaan Tuhan, arahan Tuhan, lewat keberadaan persekutuan di dalam tubuh Kristus yang bernama PKP. Jadikanlah kami pribadi perempuan yang dapat mengulurkan tangan, dan uluran tangan kami kepada sesama adalah uluran tangan yang meringankan beban kehidupan sesama, bukannya uluran tangan yang semakin mempersulit kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hari ini mengajarkan kepada kami lewat pengalaman Yosua yang dalam perjalanan kehidupannya pernah melakukan sebuah kesalahan karena tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi kesalahan yang ada tidak membuatnya berhenti di sebuah titik, namun terus melangkah dengan melakukan keterbukaan, pengakuan kesalahan, dan mencoba untuk mencari strategi yang baru supaya dapat terus bergerak menjadi pribadi-pribadi yang dikenan oleh Tuhan untuk menjadi teman sekerja Tuhan. Ya Allah dalam sorga, berkatilah jemaat Nazaret dengan seluruh keberadaan mereka, para pelayan yang ada, diakon, penatua, dan pendeta yang melayani. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Pendeta Henry Yakob bersama dengan keluarga. Saat ini Bapak Pendeta sedang berada dalam kondisi fisik yang lemah. Tuhan, Engkau mau memberkatinya. Kami berdoa untuk karyawan-karyawati kantor. Kami berdoa untuk semua pengurus unit misioner. Secara khusus kami mau berdoa bagi pengurus PKP, Jemaat Nazaret, seluruh anggota Jemaat Nazaret, lebih khusus lagi kaum perempuan anggota PKP. Kami serahkan kepada Tuhan untuk BPPJ. Kami berdoa ya Allah di dalam kerajaan sorga untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi fisik yang lemah. Kami berdoa bagi semua orang yang sedang bersukacita karena hari ini berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun biduk rumah tangga mereka. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan juga kami mau berdoa untuk masyarakat dunia dengan kondisi alam yang ada, secara khusus masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi kami yang berada di daerah DKI ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Cuaca yang ada kadang-kadang kurang ramah terhadap kami, tapi biarlah ya Bapa Sorgawi, komunikasi yang selalu terbangun bersama dengan Tuhan, membuat kami memiliki ketenangan dan keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan, kami selalu mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa ya Bapa Sorgawi untuk orang-orang yang sedang bergumul karena rupa-rupa persoalan dalam hidup mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum tuntas. Tuhan Yesus, Engkau mau membantu ada jalan keluar untuk penduduk dunia, secara khusus juga untuk masyarakat Indonesia. Ke dalam tangan pengasihan Bapa, pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pelaksanaan PSP pada awal bulan Maret besok. Tuhan, Bapa campur tangan, berkati persiapan-persiapan yang sementara dilakukan. Segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Ya Allah, dalam kerajaan sorga secara khusus, kami mau berdoa bagi para pengurus PKP Jemaat Nazaret. Berkati mereka, syukur kami padamu. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya untuk membuat acara PKP boleh membuat semakin banyak orang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkatilah mereka dengan kreativitas, berkati mereka dengan
kekuatan, berkati mereka dengan kesehatan, berkatilah mereka dengan sukacita untuk menekuni tugas-tugas pelayanan dari hari lepas hari. Berkati keluarga mereka, suami, anak-anak, menantu, cucu-cucu Tuhan, biarlah mereka boleh melihat orang-orang yang melayani Tuhan tidak mengalami kekurangan di dalam hidup, karena hidupnya dijamin oleh Engkau sendiri. Ya Allah dalam sorga, berkatilah anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini lewat media Zoom ini. Tuhan tahu pergumulan kami, dan kami tahu bersama dengan-Mu kami pasti dapat menyelesaikan persoalan hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 291, ayat 1 dan 4. Mari bersyukur semua. Mari kita naikkan doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah atas kami. Kami serahkan persembahan ini kepadamu. Pakailah persembahan ini dan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Warta Pelkat PKP tanggal 24 bulan Februari tahun 2022. Yang pertama,
Latihan paduan suara PKP GPIB Nazaret setiap hari Selasa jam 19.30 untuk suara sopran dan alto. Kami mengundang partisipasi anggota PKP dalam latihan paduan suara tersebut. Yang kedua, pengurus Pelkat PKP mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua anggota PKP GPIB Nazaret yang berulang tahun di bulan Februari. Sektor 1, Fania Pangestu Melatunan, Felicia Aditama Tintingon. Sektor 3, Cecilia Feby Gintings. Sektor 4, Rusdiana Huta Barat Hutauruk, Ervina Heni Urai. Sektor kelima, Ibu Adriela R. Harjono Pelupesi. Sektor 7, Ibu Rita Lain Samputi Parera, Ibu Evalina Pasaribu, Ibu Ruby Sunario Parera. Sektor 10, Ibu Yati Talahatu. Sektor 6, Ibu Vera De Queljo, Ibu Jane Pesik, Ibu Lucy Rahayu. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, pengurus PKP menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marlene Jacoba Yosef, Magister Teologi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada para pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia yang sudah bertugas. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya pada ibadah gabungan PKP malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran juga terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kehadiran dalam ibadah gabungan PKP malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan tanggung jawab kehidupan kita sebagai kaum perempuan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk berkarya bersama dengannya. Pastikanlah kita adalah kaum perempuan yang dapat dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Karena setiap saat kita mengandalkan pertolongan Tuhan, dan setiap saat kita mencoba untuk melakukan koreksi atau refleksi diri supaya hari depan menjadi lebih baik daripada hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita menerima berkat-Nya. Lagu pujian dari Gita Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku. Dalam kancah dunia
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa tinggal, menyertai, memberkati, menjaga ibu bapak, ibu-ibu sekalian bersama dengan keluarga dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Marlin. Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Ya. Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. ya, terima kasih. Baik, Ibu, sebelumnya kita berdoa konsistori dulu. Boleh Ibu Ani untuk pimpin kita dalam doa. Mari Ibu Pendeta dan yang bertugas kita satu dalam doa. Ya Bapak yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapak, kami bersyukur pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati hati kami dan hidup kami dengan firman yang telah diberitakan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan dapat menyertai kami. Tuhan juga berkati Ibu Pendeta Marlin dalam tugas dan layannya sehari-hari. Tuhan, inilah kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, Oka, Ani, selanjutnya apa? Oh ya, kita ke Bu Okta, mana Bu? Bu Okta saja deh. Ibu, kita akan merayakan HUT PKP GPIB usia yang ke-57 tahun. Walaupun kita rayakan hanya melalui virtual Zoom dengan bernyanyi selamat ulang tahun panjang umur untuk PKP GPIB dan meniup lilin sama-sama, tetapi kita harus tetap bersuka cita, bersemangat terus di dalam persekutuan kaum perempuan. Amin. Amin. Yuk, kita nyalakan lilinnya. Ini mau beda. Kue saya cantik nih. Happy birthday to you. Yohan, lagunya dong Yohan. Oke Yohan, dimatikan saja musiknya. Happy birthday PKP. Happy birthday PKP. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya berarti eniumnya sama-sama tuh Okta. Iya. Lilinnya. Berarti Kak.
Ibu Oh, doain ada dong. korek loh. Ibu pendeta udah siap dong. Sip. Lilinnya udah makin pendek nih. 1, 2, Ya. Harusnya bareng-bareng ya tiupnya. Happy birthday. Ulang tahun. Bagus ya kuenya ungu Noni. Hebat tuh balonnya. Coba ya Irna balonnya dan tolong dikirim balonnya, balon hati tolong dikirim ya. Nanti ya. Tapi jangan balonnya aja ya. Aku suapin satu-satu kuenya buat semua PKP Nasaret. Iya sibuk tiup lilin Siti ya. Udah mati-mati. Mati lilinnya. Oke, setelah tiup lilin mungkin Yohan multimedia boleh difoto Yohan. Oke. Foto dengan kuenya masing-masing. Tunggu aku siapin dulu ya. Silakan yang belum menyalakan kameranya. Aku udah nyalain lilin lagi nih, Yohan. Yohan kenapa enggak? Tenang aja, tadi tiup udah lilin difoto. juga sih Yohan. Ini Tadi kalau udah sih difoto. cakep banget tuh. Nah, kuenya mana, Kak? Oke, siap. Semuanya. Tunggu. Lilinnya nyalain lagi. Jangan deh. Ya, nggak usah. Udah nggak ada korek. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Tahan. Udah nggak usah. Bentar ya. Slide 1. Slide kedua, senyum aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas, gaya bebas. Udah bebas dari tadi Yohan. Lagi. Lilinnya 1, 2, 3. Bentar. Tahan ya. Apanya yang ditahan Yohan? 2, 3. ditahan. Oke. Terima kasih Yohan. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih, Bu yang tugas. Terima kasih, Bu Pendeta. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Pendeta, jangan lupa nanti WA Ines ya Ibu yang tadi aku WA. Terima kasih Aku semua. ya. Yuk, terima kasih. Mau nggak pengurus foto sebelum bubar? Oh ya boleh.